Tapi selain modalitas-modalitas fisik itu, yang paling penting adalah latihan. Jadi latihan itu fungsinya adalah untuk memperkuat otot-otot di sekitar tempat yang bermasalah dan juga mengurangi kekakuannya, peregangan. Jadinya harapannya jika kekakuan itu kita kurangi, harapannya kalau masalahnya jepitan sarafnya karena otot, ya kita bisa mengurangi jepitannya. Dan bagaimana kemudian pengobatannya, rehabilitasinya, bisa sembuh nggak Dokter Jane? Oke, jadi pengobatannya itu seperti yang pada umumnya pasti obat-obatan ya. Obat-obatan penghilang nyeri, pelemas otot, vitamin saraf, itu obat-obatan. Lalu kalau secara rehabilitasi sendiri, biasanya kami menggunakan modalitas fisik namanya. Modalitas fisik itu seperti alat-alat yang kita biasanya kan kalau rehabilitasi itu teamwork ya, jadi maksudnya ada fisioterapis juga, itu juga biasanya itu yang sering dengan mau fisioterapi nih, mau fisioterapi yang seperti itu. Jadi alat-alat modalitas fisik fisioterapi itu juga bisa kita gunakan tujuannya untuk mengurangi nyeri juga, mengurangi ketegangan otot yang ada di sekitarnya, yang seperti itu. Tapi selain modalitas-modalitas fisik itu, yang paling penting adalah latihan. Jadi latihan itu fungsinya adalah untuk memperkuat otot-otot di sekitar tempat yang bermasalah dan juga mengurangi kekakuannya, peregangan. Jadinya harapannya jika kekakuan itu kita kurangi, harapannya kalau masalahnya jepitan sarafnya karena otot, ya kita bisa mengurangi jepitannya. Kalau misalnya karena ototnya yang kurang kuat, kita kuatkan, jadi menyanggah di bagian daerah yang bermasalah itu bisa lebih bagus. Selain itu juga harus ada, kita biasanya kalau perlu kita tambahkan dengan alat penyangga. Korset kita bilangnya jadi korset itu bukan korset hamil ya gitu, beda ya gitu, bukan korset hamil atau korset yang bikin kita jadi lebih langsing gitu, tapi biasanya korset itu ada penyangga-penyangga di bagian belakangnya, jadi yang bertujuan untuk membantu menyangga tulang belakang. Kalau di bagian punggung, kalau di bagian leher ya ada penyangga leher yang collar neck kita bilangnya collar neck. Terus kalau di pergelangan tangan ada juga penyangga untuk pergelangan tangannya, untuk memposisikan pergelangan tangan biar bagus supaya jepitannya tidak terus-terusan terjadi gitu. Artinya bisa diperbaiki dan bisa sembuh. Nah, kalau sembuh itu masalah saraf kejepit bukan masalah seperti sakit gigi yang giginya dicabut terus habis itu udah beres urusan. Kan karena masalahnya masih tetap, kemungkinan terjadi masalah lagi masih ada. Karena itu kita harus maintenance. Nah, kenapa postur yang baik, kebiasaan yang baik, olahraga, aktivitas latihan-latihan. Nah, itu yang semuanya yang kita butuhkan, modal kita untuk memaintain kondisi yang sudah mengalami perbaikan. Gitu. Karena kalau tidak di-maintain, kambuh lagi ya bisa. Bisa kambuh lagi bahkan di saraf yang sama. Bisa. Masih ada sarafnya di situ. Masalah di sekitarnya juga masih ada. Jadi kalau kita salah lagi misalnya, atau nggak ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan si jepitannya terjadi lagi, ya bisa aja. Bisa saja. Speaking of olahraga, tadi sudah disebut. Tadi kebetulan juga ada yang bertanya nih di YouTube ya, Bu Teresi ya. Olahraga apa sih dok yang cocok untuk penderita saraf kejepit begitu? Karena kan harus hati-hati nih, udah kejepit masih harus olahraga gerak-gerak lagi gitu kan? Jadi untuk Bu Teresi ya, jadi kalau olahraga yang paling sering kami sarankan adalah berenang. Gitu ya. Jadi olahraga berenang itu bagus untuk tulang belakang karena dia juga memperkuat otot-otot punggung, memperkuat otot-otot perut, dimana kalau masalah jepitannya di tulang belakang itu memang bagus untuk istilahnya memperkuat struktur-struktur di sekitar yang bermasalah gitu. Nah, terus yoga, pilates itu juga sebenarnya bagus kalau masalahnya di tulang belakang. Cuma kalau saya tetap sarankan, kalau misalnya bisa, carilah kelas yoga atau kelas pilates yang kecil. Jadi supaya
instrukturnya itu juga bisa memperhatikan Oh. masing-masing muridnya, kasarnya gitu. Karena yoga itu atau pilates kan pasti punya tingkatan-tingkatannya ya gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang yang kepengen, dia bisa, masa sih saya nggak bisa gitu. Padahal dia udah latihan yoga berapa lama Dan kita beda juga baru. kemampuannya, Jadi sarafnya juga berbeda. Betul. Jadi kadang-kadang dengan gerakan-gerakan yang salah bisa mencetuskan nyeri justru. Gerakan-gerakan yang betul itu malah bisa merilis nyerinya jadi berkurang gitu. Jadi kenapa harus kita juga untuk olahraga juga lihat-lihat, kita juga harus tahu lah kondisi kita juga gimana. Tapi Yes. memang 3 olahraga itu biasanya yang paling saya sering anjurkan kalau misalnya pasien-pasien ada masalah nyeri terutama di tulang belakang.